Dari hasil sejarah tersebut, maka dapat dipastikan bahwa makam Gusti Buasan termasuk kategori cagar budaya yang dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Salah satu budayawan Tabalong, Abdul Hanafi, menilai situs cagar budaya makam Gusti Buasan ini terkandung nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan budaya terkait proses perjuangan di wilayah Tanjung. Selain itu, nilai situs cagar budaya ini untuk terus dijaga dan dilestarikan, serta memberikan pengetahuan kepada generasi muda Tabalong tentang sejarah, kebudayaan, dan pendidikan di masa lalu. Situs tempat makam beliau itu diakui sebagai situs cagar budaya karena tadi mengandung unsur-unsur pendidikan ada, unsur sejarah, dan diakuinya itu berdasarkan undang-undang. Sebenarnya undang-undang yang digunakan pada waktu itu adalah undang-undang yang dikeluarkan oleh Belanda, oleh Hindia Belanda. Sementara nilai yang terkandung dalam perjuangan Gusti Buasan ialah seorang pejuang yang tangguh dan gigih tanpa menyerah dalam melanjutkan perjuangan sebelumnya memerdekakan kemerdekaan Indonesia. Gusti Buasan ini pejuang yang tangguh, ya. Jadi ini penting sekali ditanamkan kepada generasi mendatang, terutama oleh pendidik, kepada peserta didiknya bagaimana kegigihan Gusti Buasan yang berjuang tanpa menyerah, tanpa kenal lelah, melanjutkan perjuangan sebelumnya untuk mencapai kemerdekaan, mengusir penjajah dari bumi kita. Nah, jadi Gusti Buasan ini sebagai contoh, karena tadi mengunsur sejarah juga mengansur unsur pendidikan, terutama pendidikan perjuangan bangsa yang tak kenal menyerah dalam mempertahankan kemerdekaan, dalam berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, maksud saya begitu. Selain itu, menjauhkan sikap seorang pengkhianat kepada generasi muda Tabalong yang jauh dari sifat seorang Gusti Buasan. Sebagaimana diketahui, Gusti Buasan tertembak serdadu Belanda karena adanya pengkhianat yang melaporkan dirinya berkunjung ke prajurit yang sakit. Dalam riwayat perjuangan beliau sampai beliau gugur, ya, dalam peristiwa yang tadi diceritakan oleh penjaga tadi, karena adanya pengkhianatan, ya. Nah, ini yang penting kita tanamkan kepada peserta didik, adanya pengkhianatan, selalu pengkhianatan yang mengalahkan pejuang-pejuang kita. Jadi pengkhianatan dari bangsa sendiri. Nah, jadi jangan sampai terjadi lagi pengkhianatan yang terjadi pada Gusti Buasan. Beliau bertamu, membesuk anak buah beliau yang sakit, kemudian tiba-tiba dilakukan penyergapan oleh serdadu Belanda. Nah, ini membuktikan bahwa ada seseorang atau orang yang sengaja membocorkan rahasia kedatangan beliau, sehingga beliau tertembak pada kaki dan akhirnya meninggal. Jadi ini yang perlu kita tanamkan, bagaimana sikap kepahlawanan, perjuangan Gusti Buasan, dan juga diberi pengertian juga kepada generasi berikut bahwa pengkhianatan-pengkhianatanlah yang menyebabkan kegagalan-kegagalan dalam perjuangan bangsa kita. Selaku tokoh masyarakat, Dayak Deah menilai Gusti Buasan seorang tokoh pejuang dan tokoh agama, dikarenakan selain berjuang memerdekakan kemerdekaan Indonesia, beliau juga melakukan dakwah agama Islam. Kita melihat bahwa beliau adalah seorang nasional dan seorang yang agamis, yang berjuang untuk bangsanya dan untuk dakwah agama Islam, yang dengan kami orang Dayak tidak ada perbantahan, baik artinya secara dakwah. Beliau dijadikan tokoh juga oleh kami orang Dayak yang mendukung perjuangan itu. Zaman orang Dayak yang di Upau mendukung. Jadi tidak ada masalah dakwah dan perjuangan beliau. Ya,
tokoh tokoh agama dan tokoh pejuang. Jadi itu contoh seorang ulama yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, seorang pejuang dan seorang dakwah yang lebih memelihara kesatuan persatuan bangsa. Jadi beliau itulah tokoh pejuang revolusi dan tokoh agama.